mau bahas hari ini tema tentang how to know your purpose in life. Teman-teman masih ada yang ingat nggak 2 minggu lalu kita bahas tentang apa? Zona nyaman. Zona nyaman, betul. Comfort zone. Ya. Nah, di dalam itu Kak Ocep share ya, bahwa kita tuh mesti beranjak dari comfort zone ke learning dan juga growth ya. Tapi sebenarnya ada beberapa dari kita yang udahlah hidup ngalir aja tanpa ada tujuan yang jelas. Nah, sebenarnya aku mau share dikit nih, aku tuh lagi baca buku tentang judulnya itu The Purpose of Living Life yang ditulis oleh Rick Warren. Mungkin ada beberapa temen yang juga udah baca karena itu bukunya buku tua lah, istilah buku lama. Nah, sebenarnya di buku itu aku tuh dapat bahwa kita sebagai manusia, kita tuh nggak bisa menentukan tujuan hidup kita sendiri. Kenapa? Karena gini, Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan tuh sudah mempersiapkan segala sesuatu sebelum kita ada. Jadi kita untuk membuat tujuan hidup kita harus tetap melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Mungkin ada teman-teman yang udah pernah baca bukunya. Agnes aku tahu udah baca. Mungkin yang lain ada yang pernah baca? Ya, ada yang lain mungkin ada yang pernah baca-baca. Mungkin baca rangkumannya di belakang buku. Iya. Atau Theo pernah baca nggak Theo? Oh ya, Theo mahasiswa teologi mungkin baca kali. Theo-nya hilang, nggak ada. Oh, ada. Pernah tapi lupa. Pernah tapi lupa. Kira-kira apa yang lu dapet sih sebenarnya dari buku itu? Boleh share dikit gak? Gue waktu itu cuma baca berapa halaman doang. Dan karena itu udah kayaknya waktu tingkat-tingkat awal, jadi kayak benar-benar lupa banget sih. Oh gitu. Jadi dia mengkaitkan bagaimana ini kalau bisa dianalisis ya, maksudnya dia mengkaitkan bagaimana orang itu bisa ngerasa bahwa dia itu punya tujuan hidup, karena kalau misalnya kita membandingkan diri kita, kayaknya di awal-awal dia ngomong kayak gitu, rasanya tujuan hidup kita tuh bisa macam-macam, tapi tujuan hidup kita akan berbeda dari orang lain ketika kita menempatkan tapi kita menempatkan sebenarnya nggak bisa sih. Intinya kita menempatkan diri kita di dalam ininya Allah, kira-kira gitu. Nah, maka purpose and driven-nya bakal ngarah ke situ juga gitu. Simpelnya kira-kira gitu. Kalau mau ini bacalah bukunya. Oke, thank you. Mungkin kalau Agnes boleh share dikit yang lu udah baca nih. Terus apa yang lu dapetin sih sebenarnya buku itu? Dari buku itu sih awalnya kita mungkin lebih dibuka dengan seperti apa sih penyembahan worship sama Tuhan. Kayak sebenarnya kan yang kita tahu kan worship itu ketika kita nyanyi, ketika kita ya rata-rata sih nyanyi kali ya, nyanyi pelayanan itu worship kita sama Tuhan, itu penyembahan kita. Tapi sebenarnya penyembahan itu lebih luas daripada sekedar nyanyi, sekedar jadi worship leader. Nah, di sana tuh kita dikasih tahu bahwa si worship ini tuh harus kita jadiin sebagai lifestyle kita, sebagai kita bawa itu di setiap hari kita, di setiap kita kerja, kita ngapain, mandi, kita ngapain, ke belanja, itu kita membawa penyembahan itu kepada Tuhan. Jadi sih segampangnya adalah kayak gini, kayak ketika kita mau tahu tujuan hidup kita, yang pertama dan utama adalah kita harus mendekatkan diri kita sama Tuhan. Jadi setiap apapun yang kita lakuin, kita harus melibatkan Tuhan di setiap pekerjaan kita. Walaupun kita kayak ngerasa, lah kan gue kerja buat orang, gue kerja buat bos gue kerja ngerjain ini mungkin buat orang tua gue, tapi kita harus ngelihat segala sesuatu tuh dari helicopter view, dari atas gitu loh. Kita melihat kacamata kita ke bawah, bahwa Tuhan tuh melihat seluruh gerak-gerik kita. Kayak Tuhan tuh Tuhan yang detail. Jadi kayak, nah semakin kita tahu maunya Tuhan dan kita melihat the whole konsep dari kita punya kehidupan, itu akan dekatin kita sama tujuan hidup kita. Nah, yang gue dapetin ketika gue baca ini adalah, gue melihat tujuan hidup itu, awalnya gue ngerasa,
tujuan hidup gue ngapain ya? Oh ya sukses gue maunya. Pasti kan rata-rata orang gitu. Banyak duit, sukses. Nah, tapi setelah gue membaca buku ini, gue lihat point of view yang berbeda. Ketika kita mau mencapai tujuan hidup kita itu, ya kita melihat apa sih maunya Tuhan ke dalam hidup kita, kehendaknya apa. Nah, gimana cara kita tahu kehendak Tuhan terhadap kita? Ya kita harus berdoa, baca renungan, dan yang itu gue bilang tadi, worship as a lifestyle, kita melibatkan Tuhan di segala sesuatunya. Nah, itu sih yang gue dapat. Jadi, kalau ntar tujuan hidupnya apa, ntar ketahuan, ntar Ko Daniel aja yang bahas. Gitu. Ntar baru kita bahas lagi. Oke. Sip. Thank you, Nas. Mungkin ada lagi teman-teman yang udah pernah baca yang dan mau share? Oke, tidak ada? Oke. Teman-teman, kita sebelum mau masuk renungan, aku mau ajak teman-teman nih untuk nyanyi sebuah lagu pribadi yang mengenal hatiku. Nah, di lagu itu kita juga mau makin dekat lagi kepada Tuhan, dan juga Tuhan adalah sebenarnya adalah yang paling tahu lah apa yang kita mau tanpa kita harus bilang ke dia. Nanti kita nyanyinya di mute aja, dan aku juga di mute, soalnya pasti akan nge-delay nih. Jadi nanti setelah lagu ini selesai, nanti kalau Daniel langsung buka dengan doa. Gitu ya teman-teman ya. Oke, aku share dulu.
Oke, Mari silakan, bersama-sama. Pak Daniel. Baik, mari kita berdoa, teman-teman. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan, di tengah-tengah minggu ini kami boleh berkumpul, bersekutu, meskipun secara berjarak, online, virtual. Namun Tuhan, kami percaya bahwa kami tetap satu dalam kasih Kristus sebagai anak-anak Tuhan yang Engkau kasihi dan Engkau pelihara. Maka Tuhan, pada malam hari ini kembali kami mau bersekutu dan juga belajar lagi dari firman-Mu, kembali merefleksikan tentang tujuan kehidupan kami. Maka biar Tuhan yang boleh tolong dalam pembicaraan kami ke depan, beri kami hikmat dari kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga Tuhan kami boleh kembali menemukan pesan firman Tuhan, kembali menemukan apa yang hendak Tuhan ingin sampaikan kepada kami. Tuhan tolong juga hamba-Mu ini dalam segala keterbatasannya, biarlah Engkau yang boleh menolong. Kami berdoa dan menyerahkan semuanya demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Baik. Baik. Bolehkah dibuka dulu videonya? Mau Baik. lihat wajah-wajahnya? Mungkin ada beberapa yang belum aku tahu. Oke. Yang lain masih on the way ya. Halo. Ada berapa yang baru ya, Jennifer ya? Yang Iya. bulan lalu nggak ikut? Oke. Betul. Baik. Teman-teman, malam hari ini kita akan kembali belajar atau sharing kali ya tepatnya ya mengenai sebuah tema yang sebetulnya diambil dari buku yang sudah agak lama sih. Saya aja masih punya buku yang edisi lama sekali nih. Enggak. Ini yang tahun berapa ini ya? Saya lupa. Kalau nggak salah 2010, bayangin ya 2010. Ini usianya udah hampir 10 tahun ya. Dan sampai sekarang ketika saya cek di internet masih saja menjadi buku yang dicari banyak orang dan dibaca oleh generasi-generasi baru begitu. Malam hari ini kita akan belajar bersama dari situ, tetapi tidak murni mentah-mentah isi bukunya saya pindahkan gitu ya, nggak begitu, tapi ada beberapa juga yang saya tambahkan dan juga kemudian saya simpulkan sehingga menjadi materi yang semoga bisa membantu teman-teman untuk buat ini kayak menjadi apa ya? Ini kayak tools gitu ya, kayak alat buat teman-teman semua, buat kita semua. Saya pun juga belajar untuk kembali merefleksikan, kembali untuk memeriksa, kembali untuk membedah gitu ya konsep atau tujuan yang selama ini kita pikirkan. Begitu kira-kira. Saya akan share screen teman-teman untuk slideshow pada malam hari ini. Sebentar ya. Nah, purpose driven life. Oke. Teman-teman, saya mau memberikan sebuah pertanyaan dasar. Ya. Apa sih tujuan hidupmu? Nah, tidak usah panik gitu ya ketika, waduh, apa ya? Buat teman-teman yang tahu tujuan hidupnya apa, gitu ya, silakan teman-teman tuliskan. Tuliskan aja di kolom komentar. Benar ya? Bisa kan? Di kolom komentarnya Zoom ini. Saya kasih waktu teman-teman, agak panjang. Silakan tuliskan buat teman-teman yang, oke, aku tahu aku mau ngapain. Nah, buat teman-teman yang masih bingung, masih belum menemukan apa, nggak apa-apa, teman-teman juga ceritakan kenapa sampai sekarang gitu ya, teman-teman masih kesulitan menemukan tujuan hidup teman-teman sendiri. Apa yang membuat teman-teman bingung gitu? Apa yang membuat teman-teman belum menemukan gitu ya? Jadi yang sudah menemukan silakan cerita apa tujuan hidupmu. Kalau seandainya malu dibaca sama yang lain, bisa kirim chat ke saya, kirim komentar di kolom chat, lalu pilih nama saya, Daniel Gunawan. Itu akan nyampe ke saya pribadi. Jadi tidak akan dibaca oleh
semua orang gitu ya. Namanya chat privately. Cuma saya nggak tahu, kayaknya host bisa baca deh. Pak Mo kayak bisa baca deh isi chatnya. Katanya begitu ya, cuma oke. Okay. Silakan teman-teman, saya kasih waktu berapa lama untuk tulis ini. Nggak mungkin sejam kan teman-teman? Nggak. Nggak ya? Oke. Silakan teman-teman isi chatnya. Apa tujuan hidupmu? Gitu ya. Kalau sudah menemukan, ceritakan, tuliskan. Kalau belum menemukan, kenapa? Ya. Nah, supaya nggak sepi, saya akan putarkan musik semua ya.
Oke, teman-teman. Hampir sebagian besar sudah masuk ya chatnya ya, baik yang private maupun juga yang di grup chat, teman-teman. Masih ada lagi yang mau sharing? Boleh, saya tungguin. Ini saya belum hitung sih berapa orang yang udah nge-chat. Oke, lumayan sih udah habis sebagian besar udah chat ya. Teman-teman, ternyata hampir sebagian besar itu sudah apa ya istilahnya ya, sudah meraba-raba tujuan hidupnya apa. Ada juga yang sudah tahu, oh pokoknya gue maunya gini-gini gitu ya, teman-teman. Nah, mari bersama kita cek bareng-bareng ya. Apakah tujuan hidup kita sudah betul-betul sesuai dengan tentu dengan apa yang Tuhan kehendaki ya, dan juga apakah sesuai dengan passion yang kita miliki. Nah, teman-teman, aku ada sebuah statement nih. Kita ada bukan karena sebuah kebetulan. Ini juga statement dari Rick Warren ya, dari bukunya ya. Menurut teman-teman, setuju nggak dengan statement ini? Setuju. Oke, mic-nya boleh nyala kali ya. Setuju. 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 Oke. Aku mau dengar suaranya Molly dong, Molly. Molly setuju nggak? Setuju dong. Setuju. Kenapa mau setuju mau? Karena Manggilnya apa sih Molly kan ya? kenapa? Manggilnya Molly kan ya? Oh iya. Nah, kirain Lily. Oke. Gimana? Gimana Mol? Boleh nggak sharing? Kenapa kamu setuju dengan statement ini? Bukan sebuah kebetulan karena setiap kali kita bertemu seseorang, setiap kali kita melakukan sesuatu yang baru, itu ada sesuatu pelajaran baru yang terjadi di hidup kita gitu. Bisa ada pelajaran baru yang terjadi di hidup kita, ada juga terjadi perubahan gitu. Kan itu semua nggak bisa kucuk-kucuk tiba-tiba gitu. Gitu ya. Ini betul. Oke. Hari? Halo Har. Halo, Her. halo. Gimana Her? Kira-kira kamu gimana? Setuju nggak dengan statement ini? Setuju. Kenapa Her? Setuju. Kalau di pandanganku, dan mungkin ini terpengaruh sama entah buku atau apa yang pernah aku baca juga kali ya. Kayak pasti setiap kita ada di sini pasti ada satu alasan lah gitu. Dan sekalipun kita mungkin merasa kita nggak memberikan sesuatu yang berdampak buat dunia ini, tapi dengan keunikan yang kita punya, kita bisa membawa sesuatu yang berbeda gitu buat sekitar kita. Berarti ada sebuah alasan ya apa kita ada di sini gitu kan? Oke. Thank you Her buat sharingnya. Kalau ini siapa ya? Ini kok hilang semua? Kenapa namanya hilang semua? Oke, yang nyala deh videonya nih. Theo. Ya. Theo, gimana Theo? Kira-kira setuju nggak dengan statement ini? Setuju. Aku mengutip pernyataan salah satu teolog di kuliah yang sebenarnya sesuai juga sama ini. Kita segala sesuatu terjadi bukan karena kebenaran, tetapi kebenaran. Ada pembeda. Kebenaran itu kayak seakan-akan sesuatu yang, wah kebenaran nih gitu. Kayak pas, tapi dengan tujuan yang maksudnya sesederhana, sesimpel, misalnya lagi butuh kerjaan, kebetulan kita ada lowongan nih, oh kebenaran nih, nah gue nge-apply kira-kira gitu. Itu berarti tapi bicara soal kebenaran, maka kita melihat sesuatu yang jauh lebih besar dari yang itu. Jauh lebih dalam dan dampaknya pun tidak hanya sesekadar kita
bisa dilegakan atau kemudian kayak aha moment atau seperti apa, enggak, lebih dari itu. Itu nyangkup aspek hidup dan juga ada sesuatu yang mengubah kita. Dan kalau bicara soal pernyataan recurrent, oke, ya kita dikembalikan ke apa yang menjadi tujuan kita berdasarkan firman itu. Ya, gitu. Nice, thank you Theo buat sharingnya. Nah teman-teman, kita ada bukan karena sebuah kebetulan. Ini bukan sebuah statement motivasi ya, tapi ini ada dasarnya teman-teman. Nah, saya mau tunjukkan dulu beberapa ilustrasi. Saya punya beberapa barang-barang yang disebut bukan barang biasa ya. Saya akan gambarnya, nanti teman-teman boleh menebak kira-kira ini barang buat apaan sih gitu ya, kira-kira ya. Coba. Yang pertama, ada tahu nggak nih apa? Sumpit. 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 Jalanan. Sumpit. Jalanan. Jalan lurus kok. Jalan lurus. Aku tuh barang. Apa ya? Apa? Agnes, ini barang ya. Oh, barang. Kirain jalan raya kok. Kan barang juga, nggak barang. Atau without the box. Benar. Ini sumpit. Betul, sumpit. Nah, sumpit ini buat apa fungsinya? Makan. Terus lagi. Mengambil makanan. Ya sama. Boleh. Apalagi tuh teman selain itu? Buat ngaduk. Buat ikat rambut. Ngaduk. Ngaduk terus ikat rambut, betul. Terus apa lagi? Buat main drum. Stick. Bisa. Masak juga bisa, ya. Buat masak mie ya, Indomie pakai sumpit. Oke. Apa lagi? Bikin aja? lampion tuh. Fungsinya? Bikin lampion katanya. Bikin lampion juga bisa, oke. Tapi sumpit ini ketika diciptakan ada tujuannya nggak, teman-teman? Ada. Ada ya, buat makan, betul kan? Tapi kemudian berkembang, bisa jadi ikat rambut, bisa jadi buat ngaduk, bisa jadi buat mukul drum dan sebagainya. Oke. Next. Ini apa? Peniti. Ya? Aku mau Agnes. Agnes ini apa, Nes? Jalan. Imajinasi. Peniti bener kok. Aku pikir kau bilang trotoar, gitu enggak ya? Oke. Ini segitiga. Berarti kamu berbeda. Oke, benar ya. Peniti ini fungsinya apa, teman-teman? Buat mengaitkan baju bolong. Iya sih benar. Mengaitkan kancing, mengaitkan baju. Mendekatkan yang harusnya dekat. Aduh, Theo. Benar. Kesel kok menurut teh. Kancingnya copot. Tebel ya. Supaya dekat lagi. Iya, benar. Theo emang melo kok. Jadi sama ya. Peniti ini punya fungsi utama, ya, tujuan utama, ya kan? Biasanya di dunia perkainan gitu. Oke, next. Ini apa? Cable ties. Kabel ties, ya, atau kabel ties. Apa tujuannya? Mengikat. Ikat kabel. Apalagi? Ikat Cuma itu plastik. aja? Ngikat plastik, ngikat makanan, ngikat barang. Yes. Mengikatkan yang longgar. Yang awalnya dia tugasnya, awalnya dia bertujuan buat ngikat, buat kerapin kabel, betul ya? Terus berkembang kan, akhirnya kan berkembang menjadi fungsi yang lain juga. Nah teman-teman bayangin ya, kalau barang-barang ini aja, barang-barang yang baru, yang aneh, yang unik ini punya tujuan, diciptakan oleh penciptanya dengan tujuan. Menurut teman-teman, kita diciptakan dengan tujuan nggak oleh Tuhan? Iya. Pasti iyalah ya, gitu kan. Ini sebenarnya ini ilustrasi buat anak-anak remaja sih. Pasti. Semua orang pasti bilang iya. Nah, karena itulah betul statement tadi mengatakan bahwa kita ada bukan karena sebuah kebetulan, gitu ya. Kalau kata Theo, kita ada bukan karena kita ada bukan
kebenaran gitu ya, tapi sebuah kebenaran begitu. Nah, dasarnya apa teman-teman? Yang pertama adalah lihat baik-baik dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 ini tentang penciptaan. Tuhan mengatakan apa di situ? Tuhan tuh menciptakan kita segambar dan serupa dengan Allah. Bayangin ya teman-teman ya. Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi dan seisinya, kecuali manusia, Tuhan nggak pernah mengatakan, baiklah kita menciptakan hewan ini segambar serupa, nggak begitu. Tetapi ketika Tuhan menciptakan kita, dia mengatakan bahwa baiklah kita mencipta segambar dan serupa dengan Allah. Ada kekhususan kita. Tuhan juga menciptakan kita dari debu menjadi hidup karena nafas Allah. Kalau kita baca baik-baik di kitab Kejadian, teman-teman, debu yang rapuh ini, debu yang kotor, debu yang tidak ada apa-apanya ini, Allah hembuskan nafas. Sebuah ayat yang sangat kuat, powerful sekali, bahwa Allah memberikan bagian dirinya dalam diri kita, teman-teman. Jadi ada kita bukan cuma segambar serupa Allah, tapi Tuhan mengizinkan ada bagian dalam dirinya, yaitu nafas itu, kehidupan itu, untuk bisa kita gitu ya. Jadi nafas itu sesuatu yang betul-betul sesuatu yang ilahi gitu ya. Anda bernafas itu sebuah sesuatu yang ilahi yang Tuhan sudah berikan buat kita. Mazmur juga mengatakan demikian, bahwa dia bersaksi Tuhan yang menenun kita dalam kandungan ibu kita. Kata tenun kan berarti kan sebuah proses seperti merajut janin kan dari kecil sampai besar begitu ya. Ada sebuah proses yang Tuhan terus kerjakan ketika kita masih dalam janin. Tulang-tulangku tidak terlindung darimu. Tuhan sudah lihat tulang-tulang kita di dalam janin kita. Selagi kita bakal anak, janin gitu ya, Tuhan sudah melihat, memandang kita, teman-teman. Jadi, kita ada, apapun background kita, teman-teman, kita percaya bahwa, kita mengimani bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, meskipun orang lain sering bilang bahwa, oh kamu kecelakaan, kamu lahir gak diharapkan, atau mungkin, oh kamu itu anak yang di luar pernikahan, terus baru nikah, orang tuamu dan sebagainya, kamu tuh adopsi, kamu tuh ini. Teman-teman, apapun masa lalu itu, kita mengimani bahwa ketika kita sudah ada dalam dunia ini, maka ada sebuah tujuan. Maka Allah menghendaki itu. Maka ada purpose, ada reason gitu ya, kenapa kita ada dalam hidup ini. Dan itu isu terbesar yang Rick Warren ingin sampaikan dengan bukunya itu, sehingga orang-orang yang tadinya merasa bahwa aku tuh ngapain tuh di bumi ini, aku tuh nggak ada tujuannya, aku tuh kayak gini-gini aja. Rick Warren bilang bahwa enggak, kita semua ada karena sebuah tujuan. Nah, terakhir teman-teman, ada gambar terakhir. Ini kira-kira gambar ini kira-kira barang apa, teman-teman? Apa fungsi barang ini? Kalian tahu nggak? Apa? Dot bayi. Apa fungsi barang ini? Dot bayi. Apa? Dot bayi. Bukan dot bayi. Ayo, ada nggak bisa nebak? Apa, Teh? Teh apa, Teh? Ntar kalau gue jawab salah ntar. Nggak apa-apa, Nas. Cobain. Enggak. Coba, Ci. Nggak tahu, nggak tahu. Apa ya? Tebak. Ada nggak? Ada tahu nggak? Anyone? Guys? Tupperware.
Bukan. Nggak tahu itu apa. Buat nasi Apa Square. bentuk Nggak tahu ya. bentuk Terus kayak gitu ya? kalau nggak tahu ini barang apa, kalau nggak tahu ini tujuannya apa, terus bagaimana caranya tahu kita? Bagaimana caranya kita tahu persis ini benda apa, ini apa tujuannya? Cara gimana? Cari tahu. Google. Dengan Google. Dicoba, Hah? dipegang, dikutek-kutek aja. Yakin mau coba yang sesuatu yang belum pasti? Ya nggak apa-apa, kan kalau kita nggak coba kita nggak tahu. Waduh. Siap. Anjay. Ya nggak Agnes Siap. jadi Agnes Esa gitu. Maaf. Agnes Esa. Lanjut. Apa? Ayo beneran, apa? Apa yang bagaimana caranya? Nanya sama yang kasih gambar. Betul. Oh, sedap. Lebihnya adalah Wih. nanya sama yang buat, Yang ciptakan, bener. yang Betul. ciptakan. Ini apa sih Betul. teman-teman? Mau tahu nggak? Mau. Sedot ingus bayi. Guys. Oh. Nes, beli Nes. Sedot ingus bayi itu bahasa Jawa, rezekiku ono ning umbelmu nang. Artinya apa? Ada yang tahu? Rezeki Siapa saya rezeki bahasa Jawa? ada di hidung. Tahu umbel nggak umbel? Waduh. Nggak tahu. Umbel itu ingus, guys. Oh. Oh. Jadi rezekinya yang jual ini itu ada di ingusnya. Nang itu artinya anak laki-laki. Kayak Bayi laki-laki. Nah, teman-teman, ini simple ya. Kalau kita tahu apa tujuan kehidupan kita, misalkan ya, kita masih bingung. Terus gua buat apa gue ada di dunia ini dengan segala hal yang telah gue alami, misalkan dengan segala hal yang gue lewati. Tujuan gue apa? Caranya gimana? Ya tanya sama Tuhan, ya kan? Simple kan? Tanya sama Tuhan yang telah menciptakan kita. Tanya sama Tuhan, bergumul sama Tuhan. Tuhan, apa sih tujuan kehidupan gue? Gitu ya. Tuhan, kenapa sih gue mesti putus sama calon yang sudah dijalin selama bertahun-tahun, misalnya begitu ya. Tuhan, kenapa sih gue mesti dipindah ke sini? Kenapa sih gue mesti misalkan dirumahkan gitu ya? Kenapa gue mesti pindah kerjaan? Kenapa gue mesti galau lagi soal tujuan gue? Kenapa? Tanya sama Tuhan. Seperti itu, teman-teman. Terus Tuhan gimana bilangnya? Tuhan gimana jawabnya? Bisa menjawab dengan berbagai cara. Tapi yang pertama-tama, Tuhan akan menjawab melalui firman Tuhan. Itu jelas sekali. Gitu ya. Dasar kita beriman, dasar kita memelihara rohani kita dengan firman Tuhan. Gitu ya. Tuhan selalu menyampaikan pesannya dengan firman-Nya. Terus gimana caranya? Tuhan juga bisa menjawab melalui relasi kita dengannya. Gitu ya. Pengalaman kita dengan proses hidup kita. Di awal kita percaya, kita setuju dengan bahwa tidak ada yang kebetulan. Kenapa Tuhan mengizinkan kita mengalami sakit hati misalkan? Kenapa Tuhan mengizinkan kami konflik ini nih? Kenapa Tuhan mengizinkan kita mengalami pergumulan ini nih? Kenapa? Mungkin teman-teman itu salah satu yang Tuhan kehendaki supaya kita belajar, ya, berproses. Kalau saya pakai istilahnya Tayawas, Allah menginterupsi kita. Gitu ya, interupsi. Supaya apa? Supaya tadinya mungkin kita mencong nih, Allah interupsi, jegrek. Oh iya ya, mesti belok. Kayak gitu. Nah, Rick Warren, buku itu simple, dia menyebutkan 5 dasar hidup dengan tujuan. Ya, meskipun tidak secara spesifik sih, ke pribadi, tapi Rick Warren itu menjelaskan secara global, secara umum. Kenapa orang Kristen ada dalamnya ini. Yang pertama, dia mengatakan bahwa kita dirancang untuk kesukaan Allah. Ya, lalu kita dibentuk untuk menjadi keluarga Allah. Kita dicipta menjadi serupa dengan Kristus.
kita diproses juga melayani Allah, dan kita dibuat untuk sebuah misi. Kalau kita perhatikan kata-kata ini, ya dirancang, dibentuk, dicipta, diproses, dibuat, itu sesuatu yang kira-kira instan atau berkelanjutan, teman-teman? Berkelanjutan. Bukan instan kan? Ada sebuah proses yang harus dijalani. Nah, teman-teman, kalau kita perhatikan 5 dasar ini, kalau mau disimpulkan, Rick Warren itu pengen bilang apa, buku ini pengen bilang apa, tentu dasarnya Alkitab ya. Yang sudah jelas ada di Alkitab bahwa Tuhan mencipta kita untuk apa sih? Untuk hidup bagi Allah dan berdampak buat dunia. Udah itu aja. Simpel, itu aja. Jadi ini adalah tujuan umum kita. Tujuan semua orang percaya. Tujuan semua orang Kristen. Gereja manapun, teman-teman. Apalagi itu. Suku manapun, gitu ya. Jadi pokoknya ini. Hidup bagi Allah dan berdampak buat dunia. Jadi bukan cuma bicara soal diri kita aja. Bukan cuma ngomongin soal individu-individu. Oh, pokoknya yang penting gue tahu Tuhan gue selesai. Enggak begitu. Enggak pernah begitu. Tuhan enggak pernah ngomongin soal diri kita sendiri, enggak. Tapi Tuhan selalu bicara soal skup yang lebih luas. Yesus mengatakan, karena begitu kasih Allah akan siapa? Dunia ini. Bukan karena begitu besar kasih Allah akan Daniel saja kan? Atau akan karena begitu besar kasih Allah akan misalkan siapa? Theo aja kan? Enggak kan? Dunia. Itu apa? Ya manusianya, ya hewannya, ya alamnya, ya sekitarnya, teman-teman. Seluruhnya bagi dunia. Nah, karena itulah hiduplah bagi Allah, itu dasarnya pertama-tama. Untuk tahu Tuhan kita itu hidup untuk Allah. Efesus 2 ayat 1 sampai 10, khususnya ayat 12 ya, dikatakan gini, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ini ayat yang menjadi favorit saya sejak saya remaja. Ketika sedang labil-labilnya nih mau kemana hidup ini, ketika dikasih ayat ini gitu ya, apalagi ada kan lagunya kan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam gitu, bener nyantol. Dan oh iya ya, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Yesus Kristus gitu ya, ada proses penebusan di situ, melakukan pekerjaan baik yang telah Allah siapkan gitu ya. Jadi Allah nggak asal-asalan, tapi sudah dipersiapkan. Dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Oke? Diciptakan dalam Yesus, pekerjaan baik, ada tujuannya, Allah telah persiapkan, dan mau supaya kita hidup di dalamnya, teman-teman. Nah, karena itulah, ketika kita hidup bagi Allah, maka pusatnya seluruh kehidupan kita itu pada Allah. Kita itu bumi. Kalau mau pakai istilah planet ya, kita itu bumi, Allah itu mataharinya, teman-teman. Dulu bumi pernah disalah mengerti oleh orang-orang, ya. Orang-orang seringkali mengatakan bahwa bumi itu pusatnya, matahari itu muterin bumi. Salah kan? Salah nggak, teman-teman? Salah. Nah, seringkali kita bumi berpikir kita pusatnya, Allah nih yang harusnya ngikutin yang kita mau. Allah yang harusnya tuh berputar sama kita, bukan kita yang muterin bumi. Kita yang muterin Allah. Nggak begitu. Nah, seringkali kita salah di situ, teman-teman. Nah, karena itulah, ketika mau tahu apa tujuan kita, maka pertama-tama adalah kita harus belajar untuk berpusat pada Allah. Hidup kita sesuai dengan rancangan, proses, dan kehendak Allah. Tapi bukan berarti kita tuh kayak robot, nggak bisa milih gitu ya. Bukan berarti, oh ya
kalau seandainya Allah udah kasih rancangan, tujuan buat gua, ya udah gua ngapain susah lagi. Enggak gitu teman-teman. Saya pernah bergumul sih soal hal ini. Saya pernah nanya sama salah satu mentor pendeta. Saya nanya, gimana sih cara memahami bahwa Allah punya rencana dalam kehidupan kita? Kita tuh mesti ngapain? Apakah kita cuma diem aja nungguin Allah nyuruh kita gerak? Misalkan, tujuan Allah buat gua adalah gua mesti ke kamar mandi misalkan. Terus apakah gua mesti nungguin Allah buat dorong gua, ayo maju selangkah, 2 langkah? Apakah begitu? Kemudian mentor saya bilang gini, oh nggak gitu Dan. Terus gimana? Allah kan memberi kita free will, ya kan? Allah memberi kita free will. Itu sebuah karunia teman-teman, kehendak bebas. Untuk apa? Supaya kita berproses bersama-sama. Itu penting. Jadi bukan berarti ketika tujuanku diarahkan oleh Allah, maka apapun yang saya lakukan setiap hari itu Allah yang atur. Saya mau bangun jam berapa, biarlah Allah yang kemudian membangunkan saya tanpa alarm. Saya mau makan apa, saya berdoa aja, biarlah Allah yang kirim makanannya, gitu ya. Saya mau boker jam berapa, saya berdoa dulu sama Allah. Tuhan, jam berapa saya mesti boker? Nggak gitu, teman-teman. Emang Allah pengasuhmu apa? Suruh semuanya? Bukan begitu. Jadi ketika Allah merancangkan tujuan dalam kehidupan kita, bukan berarti kita kayak anak kecil yang bisa apa-apa. Enggak. Kita punya free will. Supaya apa? Kita belajar berproses, kita dewasa sama-sama. Dan rancangan Allah itu bagai sketsa besar, teman-teman. Jadi big plan, ya, rancangan yang besar. Kalau orang bangun rumah tuh biasanya ada blueprint-nya, cetak birunya, gitu kan. Ini rumahnya, 2 lantai. Ini kamar mandinya, ini. Tapi yang milih mejanya merek apa, catnya warna apa, itu siapa? Yang punya rumah, ya. Klosetnya merek apa, gitu ya. Mau TOTO atau bendera Amerika, yang punya rumah yang milih. Allah tuh memberikan rancangan sketsa besar, tapi kita, ini baiknya Allah ya, kita diberikan kesempatan mewarnai sendiri, tapi sketsa sudah ada dari Allah. Nah, karena itulah kenapa seringkali Allah kok membiarkan sih kita salah jalan, gitu kan. Kalau seandainya Allah tahu kita diarahkan misalkan ke Jakarta gitu ya, atau ke Surabaya, waktu kita ngambil jalan tikus ke arah Magelang kok dibiarkan? Kan makin jauh. Kenapa Allah tidak langsung menyetop gitu ya, atau nggak langsung untuk menghentikan ketika Adam atau Hawa mengambil hewan lagi, buah yang dilarang itu? Kenapa Allah nggak langsung hentikan? Karena Allah nggak mau manusia seperti robot tadi kan. Allah membiarkan kita kadang-kadang supaya apa? Kita belajar. Kalau kita ngajarin anak kecil kan suka emosian ya. Misalkan anak-anak lari nih, kita bilang, jangan lari, nanti jatuh, pelan-pelan jalannya. Terus kan masih ngeyel kan, masih lari sana, lari sini gitu kan, akhirnya jatuh. Salah siapa? Salah orang tuanya? Salah gue, salah temen gue gitu ya, salah Tuhan? Ya enggak, salah orang tuanya, salah anaknya sendiri yang tidak belajar, sama kayak kita. Akhirnya anak belajar, oh iya ya, aku jatuh, oh iya ya karena aku lari, oke. Tapi lain soal, ketika itu anak lari gitu ya, di sebelah kandang macan, lalu memasuk jeruji. Apakah orang tua akan bilang, Dek, jangan masuk-masuk, ntar kemakan, gitu? Enggak. Langsung intervensi dari orang tua kan, langsung ditarik gitu ya, diambil. Jangan, meskipun dia nangis. Nah, kadang-kadang Allah begitu. Kadang-kadang Allah tuh nyentil kita. Interupsi Allah tuh bisa lembut gitu ya. Bisa pelan-pelan, bisa cuma ngasih teguran, ayo jangan. Dan kita dibiarkan untuk mengalami pahitnya kehidupan supaya belajar. Tapi ada kadang-kadang Allah yang stop. Karena bahaya buat kita.
Karena Allah tahu bahwa kita nggak mungkin untuk terhindar dari yang bahaya itu. Jadi artinya adalah Allah itu membuat kita dengan sebuah tujuan, tetapi juga memberi kita kesempatan buat apa? Buat berproses. Nah, ini ada ayat dari 1 Korintus 10 ayat 31 yang mengatakan begini. Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Allah, gitu ya. Atau dia bilang kerjakanlah seperti bukan buat manusia tapi buat Allah. Nah, itu sebuah konsep dasar tuh bahwa apapun yang saya kerjakan, teman-teman, apapun yang kita kerjakan, apapun profesi kita, gitu ya, apapun panggilan kita, maka kerjakanlah buat Allah, untuk kemuliaan Allah. Oke. Ini ada sedikit terhambat ya, ada chat dari Pak Mul yang pamit begitu. Ponakannya sakit gitu ya. Oke, kita doakan ya buat ponakannya Pak Mul. Baik. Nah, teman-teman, apa lagi hidup bagi Allah? Tadi Yesus mengatakan bahwa kita diciptakan dalam Yesus Kristus. Nah, artinya adalah dasar yang kedua, teman-teman, untuk bisa menemukan tujuan kita, maka kita harus sadar bahwa kita telah dicipta dalam Kristus Yesus. Artinya ada new identity sebagai manusia baru, begitu ya istilahnya ya. Nah, terus gimana? Nah, jangan lagi mau dikuasai oleh masa lalu, teman-teman. Kadang-kadang orang susah menemukan tujuannya karena apa? Ada masalah yang belum beres. Ada persepsi manusia lama. Ada luka batin yang belum mau dipulihkan oleh orang itu. Ada ketakutan masa lalu. Ada kemarahan masa lalu. Ada kebingungan yang masih dipegang. Rick Warren sih menyebutkan 3 hal ya, ketakutan, kemarahan, dan bingung. Cuma saya menambahkan, ada juga keserakahan. Ada juga ambisius. Ambisi itu kan baik ya, kayak mendorong kita. Tapi kalau udah ambisius itu bahaya, teman-teman. Semuanya pokoknya harus lakukan. Nggak begitu juga. Nah, kadang-kadang semua itu membuat kita menjadi terhambat buat menemukan apa sih purpose kita dalam hidup ini. Lalu, ketika kita sadar bahwa kita telah ditebus dalam Kristus, seharusnya kita mau dipulihkan dalam kasih karunia Allah. Dan kita menemukan panggilan hidup kita dalam Kristus. Jadi itu dasarnya, itu basicnya, hidup bagi Allah. Yang pertama sadar bahwa hidup ini senternya adalah Allah, maka cara hidup kita harusnya seperti cara hidup yang Allah kehendaki, gitu ya. Dalam persepsi kita, dalam rancangan kita, itu sesuai dengan apa yang Allah mau, apa yang Allah kehendaki di situ. Lalu sadar bahwa kita telah menjadi manusia baru, teman-teman. Jadi jangan mau lagi dikuasai oleh masa lalu. Aku ada cerita begini. Suatu kali ada seorang penulis gitu ya. Dia setiap pagi keluar jogging dan dia selalu melihat tangganya untuk ngajak 2 anjingnya jalan-jalan, teman-teman. Dia penasaran karena ada yang berbeda dengan 2 anjing itu. Anjing yang pertama itu ketika dibawa keluar langsung lari-lari. Ya, lari-lari muterin lapangan, rumput gitu kan. Wah, senang sekali. Tapi anjing yang kedua, itu cuma larinya muter-muter di antara kakinya si pemilik itu. Padahal nggak dirantai, ya, nggak diikat. Kok gitu aja? Terus kemudian penulis ini nanya sama tetangganya, Pak, kenapa sih anjingmu yang ini kok nggak mau lari bebas seperti anjing itu? Kan dia kan nggak dirantai. Lalu kemudian bilang gini, anjing saya yang kedua ini memang sudah setahun saya ambil adopsi dari petangkaran hewan liar. Dia pikir dia masih di kandang, padahal sudah bebas. Tapi saya nggak tahu kenapa dia tetap larinya itu seputar kandang yang tidak ada itu. Nah, teman-teman, dari situ dibilang bahwa seringkali itu kita sebagai manusia, meskipun sudah bebas dalam Kristus, gitu ya, tapi kita masih hidup dalam manusia lama, gitu loh. Kita masih hidup dalam pola pikir yang lama. Kita udah bebas nih,
Tapi kita kadang-kadang bikin kandang sendiri, kita bikin tembok sendiri, sekat sendiri, pesimis sendiri. Udahlah, gue nggak mungkin bisa lah jadi begini. Udahlah, gue hidupnya gini-gini aja. Udahlah, gue emang orang sial. Udahlah, gue emang punya turunan nggak sukses dan sebagainya gitu ya. Itu kandang yang kita buat sendiri. Padahal dalam Kristus kita dibebaskan, dilepaskan. Ada satu panggilan hidup baru yang Tuhan berikan buat kita. Maka dipulihkan dalam Kristus. Nah, hidup bagi Allah. Nah, Rikuaran menyebutkan tadi, yang kedua adalah kita menjadi keluarga Allah. Itu artinya apa? Kita menjadi bagian dari tubuh Kristus, ya, komunitas gereja. Nah, kenapa sih kita butuh komunitas? Dalam buku ini dikatakan bahwa kita dalam menemukan atau dalam proses tujuan kita mesti butuh komunitas. Supaya apa? Supaya saling menguatkan. Kita bisa belajar bersekutu bersama-sama kepada Allah, kita bisa belajar dari firman Tuhan, begitu ya. Kita bisa berjalan bersama dengan komunitas, saling mendoakan, saling meneguhkan, saling mengingatkan, begitu ya. Dan secara bersama-sama kita bisa bareng-bareng yuk menemukan panggilan kita masing-masing, bareng-bareng yuk kita jalani panggilan kita masing-masing. Kenapa? Karena satu lebih lemah daripada bareng-bareng. Ya, bersama lebih kuat daripada sendirian. Maka nggak mungkin ada orang Kristen yang bisa bertumbuh kalau dia sendirian. Misalkan ya, cukup kok gue di rumah aja lah, online gitu ya. Nggak perlu lah gue berelasi dengan anggota lain gitu ya. Nggak usah lah. Enggak, tetap butuh bersekutu, teman-teman. Untuk apa? Dikuatkan. Nah, baru kalau kita sudah selesai dengan dasarnya, kita hidupnya berdampak bagi dunia. Nah, Rick Warren menyebutkan ada singkatan ya, shape gitu ya. Yang pertama adalah spiritual gift. Ketika Allah merancangkan kehidupan kita, hidup bagi Allah dan berdampak bagi dunia, Tuhan tuh tidak membiarkan kita dengan tangan kosong gitu ya. Tuhan memberi kita tools-nya, memberi kita power ya dari kuasa Roh Kudus itu. Ya kan, Roh Kudus kan menyertai para murid. Kita pun juga ada Roh Kudus yang menyertai kita, ada spiritual gift, karunia rohani, karunia spiritual yang Tuhan berikan buat kita. Karunia buat mengajar, karunia buat mendengarkan, karunia buat menubuat dan sebagainya. Kita bisa lihat di dalam Korintus begitu ya. Nah, Tuhan selain spiritual gift, Tuhan juga memberi kita hati, teman-teman, hati nurani gitu ya, hati yang Tuhan berikan supaya kita bisa menimbang. Amsal mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Hati itu penting, teman-teman, buat dijaga. Kerjakan dengan segenap hatimu, ya kan, dengan ketulusan. Lalu juga kemampuan, abilities. Tuhan memberi kita kemampuan yang unik dan spesifik. Tuhan memberikan kemampuan yang dari kecil, hal kecil gitu ya, hal besar tuh semua Tuhan hargai, teman-teman. Tahukah teman-teman, karunia pertama yang Tuhan berikan apa? Dalam Alkitab, ada yang tahu nggak? Siapa orang pertama yang diberikan karunia Roh Allah? Hari-hari. Siapa ya? Jemput-jemput aja nih. Nggak bisa tadi dia tiba-tiba unmute kok. Ada. Gitu. Bentar. Kira dia mau jawab. Orang pertama menurut Alkitab yang menerima karunia Roh Allah pertama adalah Bezalel. Dia tokoh pertama. Bezalel itu kemampuannya apa coba? Nukang. Tuhan memberikan karunia kepada Bezalel untuk nukang, mengerjakan segala perkakas-perkakas. Kerajinan besi, kayu, dan emas kalau salah. Saya lihat. Jadi, ability yang seringkali nggak kita
perhatikan, kayak misalkan nih, tim dekor. Kalian pernah nggak sih menghargai tim dekor, misalkan? Atau tim yang paling nggak dianggap deh, tim keamanan, misalkan. Kita mungkin mikirnya sesi keamanan apa sih fungsinya? Acara dong, gitu kan? Enggak. Keamanan itu penting juga buat ngiris perizinan ke polisi kalau ada acara, gitu ya, buat menjaga keamanan segala macam. Semua tim, semua kemampuan tuh Tuhan berikan. Supaya apa? Menunjang. Kita bisa berdampak bagi sekitar. Lalu selain abilities, Tuhan juga beri kita karakter, personality, teman-teman, kepribadian yang baik, gitu ya, yang sesuai dengan serupa dengan Kristus tadi, gitu ya. Lalu ada pengalaman-pengalaman juga, ya, pengalaman-pengalaman belajar hal baru segala macam, gitu ya. Pengalaman kita, misalkan mengalami konflik relasi sehingga pada akhirnya kita bisa menjadi teman curhat yang baik yang sudah mengalami itu, gitu ya. Misalkan kita pernah mungkin ditikung oleh teman kita, lalu kita bisa menjadi penasihat yang baik bagi teman-teman yang juga merasakan hal yang sama, gitu ya, dan sebagainya. Saya punya kawan, dia itu punya pengalaman sexual abuse waktu dia remaja, lalu kemudian dia dipulihkan, dan dia sekarang menjadi konselor bagi anak-anak remaja yang mengalami sexual abuse. Jadi ada pengalaman yang Tuhan izinkan terjadi, tapi itu membentuk kita bisa menjadi seseorang untuk menemukan passion-nya, gitu ya, panggilannya. Nah, shape inilah yang menjadi modal atau yang Tuhan berikan buat kita untuk bisa berdampak, menjalankan tujuan kehidupan kita. Lalu bagaimana juga hidup dampak bagi dunia? Ya, jadilah garam dan terang. Udah, itu. Seperti yang kita tahu ya, menjadi terang yang bersinar untuk yang gelap. Sinar yang gelap itu bukan cuma bukan jangan diartikan bahwa kita kayak polisi-polisi gitu ya, kayak menghakimi, oh kamu salah, oh kamu berdosa, oh kamu itu najis gitu ya, kamu itu sakit, enggak begitu. Tapi terang itu menuntun mereka yang tersesat itu untuk menemukan cahaya, menemukan arah. Mereka yang gelap itu apa aja? Banyak mereka yang kesepian, teman-teman. Mereka yang mulai berpikir mau bunuh diri, mereka yang dibully, gitu ya, mereka yang mengalami diskriminasi, misalkan, mereka yang punya kepahitan sama Tuhan, mereka yang dan sebagainya. Terang kita menolong mereka untuk menemukan, yuk, sama-sama yuk keluar yuk, di sini terang, di sini hangat, kamu diterima di sini, kamu dikasih di sini, kamu tidak dihakimi di sini. Itu teman-teman. Garam itu kan memberi rasa buat yang tawar, gitu ya. Dia larut, dia tuh tercampur, dia ada di dalam community, dia ada dalam dunia, dalam sekitarnya. Nah, bukan berarti kemudian kita garam nih, ya kan, wah orang Kristen kudus nih, gue nggak mau lah temenan sama orang yang non-Kristen gitu ya, atau gue nggak mau lah temenan yang bukan GKI, waduh, dan sebagainya gitu. Nggak gitu teman-teman. Kita hadir, kita membaur, kita menjadi sahabat bagi semua siapa saja. Kita memberi rasa bagi yang tawar. Dunia kita semakin lama semakin tawar ini, kalau kita perhatikan gitu ya. Isolasi makin banyak, orang makin tersekat-sekat. Saya nggak tahu, pengalaman saya loh ya. Bukan berarti saya menjustifikasi orang Jakarta, enggak ya. Pengalaman saya sekali lagi, karena saya juga pernah jadi orang Jakarta ya. Waktu saya udah lama tinggal di Solo, teman-teman, ada perubahan hidup. Ada perubahan hidup dari cara hidup gitu ya. Jadi mulai agak berhati-hati, agak tidak terburu-buru, semua serba biasalah, lambat-lambat gitulah, slow, santai gitu. Ketika saya
pulang ke Jakarta, liburan ke Jakarta, lalu bawa kendaraan untuk menemui teman saya di sebuah mall gitu ya. Saya mengamati orang-orang Jakarta tuh kalau nyetir itu kenapa ya emosi sekali gitu ya. Nggak mau, orang mau belok kiri aja nggak dikasih teman-teman. Saya bingung gitu ya. Saya udah send gitu ya. Lalu di belakang tin. Saya bilang ya sabar, ini nggak dikasih mau gimana. Kalau kemudian kata teman saya, lu nggak bisa di sini begitu. Emangnya Solo. Kalau Solo kita kasih send gitu ya. Orangnya ngasih silakan lewat gitu ya. Karena kan biar cepet kan, ini enggak, ini kayak mau ini aja rebutan, buset. Dia bilang, nggak bisa, di Jakarta lu mesti mental preman, kata begitu. Nah teman-teman, kadang-kadang kita kan nggak tahu ya, orang yang mau belok itu ada urusan apa, ya kan? Mungkin darurat, mungkin dia kebelet boker barangkali gitu kan, atau mungkin dia ada sesuatu apa, kita nggak tahu. Nah kenapa sih kita nggak ngasih sedikit buat dia lewat, teman-teman? Emang segitu pride-nya ya menjadi anak Jakarta yang mobilnya harus melibas semua orang. Nah itu contoh ya memberi asin bagi sesuatu yang tawar, peduli sama orang lain. Ada pengalaman ketika saya main ke apartemen teman saya, terus kita keluar bareng gitu ya. Waktu mau keluar itu kan pintunya kan ini ya, pintu yang pakai kartu gitu kan. Pas kebuka nih, karena pas kita mau keluar, buka. Terus ada orang mau lewat gitu ya. Dia juga penghuni juga sih, karena mau tap kartu. Terus saya tahan pintunya. Masuklah itu orang. Teman saya marah. Dia bilang gini, lu ngapain sih nahan pintu buat dia? Biar aja kalau dia masuk sendiri, kan dia punya kartu. Lu apa salahnya sih bukan pintu buat dia? Emang salah? Lu kok jadi orang yang peduli banget sih? Teman-teman sih gitu ya. Karena kita nggak gampang untuk menjadi asin gitu kan. Kadang-kadang orang bilang, udahlah nggak usah peduli, udahlah cuek aja, udahlah nggak usah dihiraukan. Jadi, nah tugas kita, kalau kita sudah menemukan tujuan kita, bahwa kita itu adalah anak Allah gitu ya. Kita harus menjadi garam, maka berikan rasa bagi yang tawar. Satu lagi contoh, teman-teman. Teman saya kerja ikut usaha keluarga, ya kan? Usaha keluarga nih, toko apa saya lupa, toko bangunan. Terus kemudian saudaranya bilang sama saudaranya itu punya cara bisnis yang berbeda. Jadi kalau ada orang beli lalu minta bon kosong dikasih. Karena artinya apa? Artinya adalah bon itu akan diisi dengan harga yang di markup gitu ya. Dikasih oleh saudara gitu. Teman saya merasa beban gitu ya. Dia merasa bahwa ini nggak benar. Ini kan praktek korupsi. Maka dengan berani dia bilang sama saudaranya, sorry ya, gue nggak bisa gini terus. Mulai sekarang gue kalau ada orang minta bon ke gue nggak kasih. Nggak boleh. Itu jahat gitu ya. Terus dimarahin tuh sama saudaranya. Itu kok bodoh banget sih? Kalau lu nggak kasih bonnya, rugi. Nggak ada yang sini lagi. Dia kabur. Dia bilang, bodoh amat. Yang penting gue bener di sini. Dan beneran teman-teman ketika dia nggak mau ngasih bon, orang nggak mau ke dia. Gitu ya. Pelanggan mulai pada pergi gitu. Tapi dia merasa bahwa ini tujuan gue, hidup bener. Jadi meskipun orang pikir gue bodoh, orang pikir gue rugi, gue bener gitu. Karena aku percaya bahwa berkat Tuhan nggak kemana-mana. Tapi teman-teman, dia sampai sekarang masih jalan tuh, gitu ya. Artinya kalau kita sudah tahu tujuan kita, maka go on aja di situ. Nah, saya kan akhirnya dengan sebuah satu refleksi begitu ya. Terus lainnya kita bisa sharing bareng-bareng teman-teman soal tujuan kita masing-masing. Hidup ini adalah sebuah embara. Embara itu apa ya? Ziarah, ya, perjalanan. Jadi teman-teman, buat yang sekarang sudah menemukan tujuan hidupnya, lalu kemudian ketika dengerin sharing tadi, ya lalu mulai mengkoreksi hidup kita. Kayaknya perlu ada sesuatu yang dirubah gitu ya, itu wajar. Karena yang namanya sebuah embara, sebuah ziarah, maka kita akan terus berjalan kan. Nah, iman Kristen itu sebagai iman yang
membara, iman yang terus berjalan, tidak stagnan. Allah kita Allah yang terus bergerak, teman-teman. Kalau kita baca di Alkitab, gitu ya, Tuhan selalu berkarya bersama umat yang terus berjalan, ya kan? Israel yang berjalan 40 tahun di padang gurun, ya Musa juga terus punya kehidupan petualangan gitu ya, lalu Yakub gitu ya, dan sebagainya. Jadi sebuah perjalanan. Nah karena itulah teman-teman, maka menemukan tujuan hidup itu sebuah proses yang terus berjalan step by step. Nggak mungkin kita misalkan malam ini langsung, oh ya, gue tahu nih, gue mesti begini. Enggak. Sebuah proses. Tujuan hidup itu selalu akan terus berkembang. Nah, saya mengutip dari perkataan Pendeta Handi Adiwitanto, dia ketua sinode gitu ya. Dia mengatakan bahwa akan selalu ada namanya panggilan dalam panggilan. Saya misalkan, dulu saya menemukan bahwa panggilan saya adalah menjadi pendeta. Gitu ya, pelayan Tuhan lah, oke, pendeta. Terus apa? Setelah jadi pendeta, selesai? Enggak, teman-teman. Setelah jadi pendeta, saya masih bergumul nih, menemukan apa lagi ya Tuhan yang mesti saya kerjakan, apa lagi nih Tuhan. Ada panggilan dalam panggilan, mau jadi pendeta kayak apa? Ya, apa kira-kira passionmu? Mau kemana? Dan saya akhirnya menemukan nih, oh oke, passionku adalah bicara soal komunitas. Oke, passionku adalah melayani komunitas. Oke, apalagi melayani dalam ranah spiritual, gitu ya, dan sebagainya. Terus menemukan itu, teman-teman. Dan terus cari, terus tanya ke Tuhan. Maka dengan kuasa Roh Kudus dan penyertaannya, kita akan menemukan. Kita akan diproses, gitu ya, terus menerus. Kata Yeremia itu Tuhan seperti tukang periuk. Kalian tahu nggak apa itu periuk? Bukan periuk ya, periuk. Tempayan. Ya, Tuhan tuh kayak orang yang bikin tempayan. Pelan-pelan diputer gitu ya. Kalau seandainya mulai menceng, mulai belok, terus diproses, dihaluskan ya, puter terus gitu ya. Lalu kalau kurang halus dibuat lagi gitu ya. Kalau seandainya mulai jelek modelnya dipucuk lagi sampai dibuat lagi gitu. Allah tuh kayak gitu. Ya, dia terus bersama kita, bergerak terus menerus, proses menerus. Sampai kemudian kita menemukan form yang tepat. Oke, ini panggilan hidup saya. Ini tujuan saya. Inilah alasan kenapa saya ada. Inilah alasan kenapa saya diizinkan mengalami semua ini. Nah, ketika kita sudah form sama itu, maka ada next chapter lagi, ya. Panggilan dalam panggilan. Oke, setelah gue menemukan form ini, gue mesti ngapain nih? Form yang bagaimana? Nah, terus begitu. Sampai kemudian akhirnya kita berjumpa dalam kerajaan yang kekal dalam Tuhan. Itu kira-kira teman-teman yang bisa aku sharingkan. Oke, silakan kalau ada yang berdiskusi, mau sharing boleh, mau nanya boleh. Saya kembalikan kepada Jennifer Christabel. Oke, thank you kok udah sharing. Teman-teman ada yang mau nanya nggak? Atau apa? Sharing atau gimana? Mungkin selama yang tadi kita dapet nih dari poin yang kok Daniel buat, yang tadi kok Daniel udah sharingin juga ada poin-poin. Aku mau nanya dong. Silakan Tata. Mau nanya apa? Kok Daniel, boleh lihat Ya. tadi slide yang ada ambisiusnya nggak? Yang jangan penuhi dirimu dengan beberapa hal. Salah satunya ambisius. Oh, jangan mau dikuasai masa lalu. Contohnya Ya. ambisius salah satunya kan. Nah, ini aku mau nanya, maksudnya apakah sebenarnya nggak boleh gitu ya untuk menjadi ambisius? Mungkin ada satu tujuan gitu, mungkin ada teman-teman juga yang kayak punya tujuan hidup tuh pengen memenuhi passion gue di bidang tertentu dan kayak pokoknya kayak pengen menjadi baik lah di dalam pekerjaannya gitu.
untuk menjadi ambisius. Tapi kan tadi katanya nggak boleh dikuasain oleh ambisius ini. Maksudnya apakah menjadi ambisius itu sebenarnya nggak sesuai dengan kehendak Tuhan, atau mungkin boleh ambisius tapi kayak ada satu batasannya gitu, kayak tapi batasannya tuh kayak gimana gitu ya? Apakah kita yang buat atau bisa dari firman Tuhan gitu atau gimana? Ya, Natasha benar ya namanya ya? Iya, betul. Oke, betul ya. Nah, ini ambisius memang kalau di KBBI kan ambisi kan artinya sebuah kemauan gitu ya, daya juang, sesuatu yang gini, bukan berarti apa yang disebut di sini kita nggak boleh, misalkan ya ketakutan, kita nggak boleh takut dong, nggak mungkin, kita manusia kan, pasti akan takut. Kemarahan, kita nggak bisa marah, kan nggak mungkin, kita pasti akan pernah marah gitu ya, dan marah pun juga ada yang marah yang baik gitu kan, marah tuh bisa juga menjadi sebuah kebaikan ketika itu cukup pada situasinya, ya kan? Nah artinya gini, kita pasti akan ambisi, kita pasti akan berambisi, itu juga penting buat kita, tapi jangan sampai kita dikuasai sama itu gitu loh. Kita takut boleh nggak? Pasti takut sebagai manusia. Siapa yang nggak takut? Tapi jangan dikuasai sama ketakutan itu. Sehingga kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ambisius. Kita punya ambisinya kemauan keras. Bagus. Jadi work hard. Bagus. Tapi jangan kemudian workaholic. Gitu ya. Kerja terus. Akhirnya apa? Kita terjerumus kepada ketidakpuasan. Kita akan selalu kurang. Udah JM, kurang nih, gue maunya CEO. Wah, misalnya itu ya. Udah CEO, kurang nih, gue kayaknya mesti menguasai 3 perusahaan lagi. Udah 3 nih. Oh, kurang nih. Akhirnya apa? Nah, udah, nggak pernah habis. Kayak gitu. Jadi, seperti Fernando bilang bahwa semua itu boleh, semua itu bisa, tapi lihat lagi, berguna nggak buat kita. Jangan sampai kita berkelebihan, jangan sampai kita dikuasai oleh semua itu. Karena ketika itu sudah menguasai kita, gitu ya, kita nggak bisa apa-apa. Kita malah diarahkan oleh itu, ketika misalnya nih kita dikuasai, nanti hidup kita akan diarahkan oleh ketakutan. Semua hal pasti akan nampak menakutkan. Mau kuliah, gue tuh pengen kuliah dokter, cuma takut ntar nggak bisa bayarnya, misalnya gitu ya. Gue mau kuliah pendeta, tapi gue takut ntar nggak bisa jadi pendeta gitu ya. Ya atau kemarahan, gue marah sama orang tua gue karena dulu gue pernah disepelekan kalau nggak bisa jadi sukses. Kemudian menguasai dia mengerjakan semua dengan kemarahan. Betulan jadi sukses, tapi kemudian dia menjadi orang yang sangat pemarah, menendang kepada orang tuanya, nggak pernah puas. Nah itu dia. Oh nih, kayak bilang nih, Korintus 6 ayat 12. Salah satu hal bagiku, tapi bukan semuanya berguna. Dan tidak biarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Jadi, semua ini, ya ketakutan, kemarahan, bingungan, keserakan, ambisius, itu pasti akan ada dalam diri kita, menggoda kita. Tapi, poinnya adalah, jangan sampai kita mau dikuasai oleh itu semua. Begitu. Semoga menjawab ya. Gimana, Tak? Udah puas atau ada yang mau tanyain? Oke. Siap-siap. Terima kasih. Ya. Oke, yang lain mungkin teman-teman yang lain ada yang mau nanya atau yang mau sharing juga. Oke, aku aja dulu deh. Kok aku mau nanya, kan kita tadi kok bilang ya, maksudnya Tuhan Yesus tuh kan udah punya blueprint lah dalam hidup kita ya. Yap. Tapi kan kita sebagai manusia juga dikasih kehendak bebas ya.
sebenarnya agak menjauh sih. Nah, aku mau nanya nih, kan ada beberapa teman-teman yang dari Kristen terus tiba-tiba udahlah gue udah nggak mau percaya kepada Tuhan lagi. Istilahnya begitulah. Nah, kok Tuhan bisa ya membiarkan mereka untuk kayak udah gue udah nggak mau percaya Tuhan lagi. Itu kenapa ya? Penasaran aja sih sampai saat ini. Itu kan padahal kan kehendak bebas dia dong untuk Tuhan memilih gitu. Yes, I know. Saya percaya sih bahwa Tuhan nggak tinggal diam. Gitu ya. Tuhan pasti memanggil mereka buat yuk kembali yuk. Atau Tuhan pasti akan terus menunjukkan kasih-Nya buat orang itu. Tetapi kasih Tuhan itu bukan kasih yang memaksa orang gitu ya. Yesus nggak pernah maksa orang buat ikut dirinya. Dia selalu menawarkan, akulah jalan gitu ya. Siapa yang mau ikut aku silakan pikul salib sakal diri gitu ya. Tuhan nggak pernah maksa orang ikut gue yuk, nggak pernah. Dia selalu mengajak gitu ya. Ngajak Petrus, maukah engkau menjadi penjala manusia gitu. Nah, bagi orang-orang yang mungkin yang saat ini mereka nggak mau lagi percaya sama Tuhan, itu ada banyak faktor, Jen. Bisa jadi dia punya pengalaman pahit dengan gereja misalkan, atau dengan orang bertuhan. Saya pernah lihat diskusinya di sebuah web gitu ya. Ada seorang agnostik, dia bilang saya agnostik, dia masih percaya Tuhan, tapi dia nggak mau beragama gitu ya. Tadi dia orang Kristen. Terus digali, kenapa sih kamu tidak mau bertahan menjadi orang Kristen? Dia bilang, ya saya kecewa sama gereja, dia bilang gitu. Gereja itu menggunakan Alkitab buat mukulin orang. Dalam artian tuh gereja pakai Alkitab buat menghakimi orang. Ya dia sih menyebutkan sih beberapa isu diskriminasi, kayak misalkan dia sebutkan teman saya yang LGBT aja nggak diterima oleh gereja gitu ya, dihakimi tanpa mendengarkan kisahnya. Teman saya yang pernah terjerumus narkoba aja langsung dicap sebagai pecandu, dia cerita pengalaman dia dan teman-temannya. Dia bilang, ya buat apa? Sedangkan Yesus yang saya baca di Alkitab, dia bilang gitu ya. Yesus yang saya dengarkan kisahnya itu nggak begitu. Orang perempuan berzina aja disuruh lempar batu aja, Yesus bilang, siapa yang berdosa lempar duluan, nggak ada yang mau kok. Yesus selalu mengampuni kok. Ini gereja, katanya gitu ya. Bawa nama Tuhan kok malah menjadi ahli Farisi yang baru. Nah itu ada banyak cerita hidup, Jen. Aku nggak tahu, mungkin orang itu ketika tidak percaya Tuhan ada pengalaman terluka gitu ya, atau mungkin pengalaman pahit dengan Tuhan. Tapi aku percaya bahwa Tuhan yang kita iman itu bukan Tuhan yang kemudian ya udah lo nggak mau pergi aja, nggak gitu. Tapi Tuhan yang terus menunjukkan kasih-Nya, terus menjangkau mereka. Salah satunya melalui kita. Melalui kita. Jadi kalau ada temenmu misalkan ngomong, gue nggak percaya Tuhan lagi nih, gitu ya. Iya, jangan kemudian kita langsung bilang, nggak boleh gitu lo, dosa lo, gitu ya. Ya dia pasti akan menjauh. Jadilah teman buat mereka dulu, gitu ya. Acaranya ngobrol, kenapa sih lo percaya Tuhan, ada apa, gitu. Cerita. Jadilah sahabat buat dia, gitu. Sehingga dia bisa merasakan, oh iya ya, orang ini tidak menghakimi gua nih, orang ini menerima gua. Oh iya, dia seorang Kristen loh. Oh pasti dari Yesus nih, dari Tuhannya nih. Akan ngerti, akan ngalamin itu. Gitu, Jen. Oke, sip. Thank you. Poinnya adalah Tuhan nggak pernah maksa orang. Ya. Okay. Tuhan nggak mau maksa-maksa orang. Gitu. Berarti intinya kalau misalkan Tuhan tetap menunjukkan kasih nih ke mereka, berarti intinya tetap kehendak bebas dia mau percaya lagi ke Tuhan apa enggak? Yes, benar. Sekali lagi pilihan dalam diri dia. Kalau Tuhan udah manggil dia, terus dia nggak mau, gimana? Sama kayak Yesus bilang, dosa yang tidak yang tidak diampuni adalah dosa yang mengunci Roh Kudus. Itu artinya apa? Itu artinya itu adalah orang yang menolak anugerah Tuhan, ya kan? Kan Roh Kudus kan nolong kita buat
percaya nih sama Yesus Kristus ya kan, buat percaya bahwa ada kasih karunia Allah yang mengampuni. Nah kalau orang udah nggak percaya sama Roh Kudus, artinya menolak itu, menolak Allah mengampuni, mau gimana? Gitu loh istilahnya. Jadi betul, karena ada free will itulah akhirnya orang itulah yang menentukan. Oke, thank you. Ada lagi teman-teman, mungkin Theo atau Gaby yang biasa-biasa nanya nih. Mana nih Gaby? Gaby nggak ada ya? Oh, Gaby keluar. Theo mau nanya nggak, Theo? Jempol doang. Ko Malvin mungkin mau nanya, Ko Malvin. Atau Cinadia. Ko Marvin ini lagi ngedit video kebaktian, nggak ikut, maaf. Oh, yaudah lu aja yang nanya. Ya, kenapa gue? Nggak ada pertanyaan. Jelas. Terima kasih, Ko. Penjelasannya. Ini nggak ada lagi nih yang mau nanya, yakin nih. Coba tanya Ini ngerti baru, apa? mungkin Klorin atau Cicaca. Atau cerita, bolehlah cerita lah. Soal panggilan hidup. Ya. Cikloin masih sibuk ya? Kalau ada yang mau cerita, ini pada ngerti apa pada nggak ngerti sih? Nggak mau nanya. Ya, aku cerita aja dikit ya. Boleh cerita. Bukan cerita sih. Jadi yang saya tadi kalau misalnya mau berdampak hidup bagi dunia kan mulai jadi terang dan garam. Kadang-kadang tuh udah mencoba gitu ya buat baik gitu. Tapi kayaknya ada aja yang ada aja yang komentar gitu dan maksudnya yang paling dekat gitu kan keluarga gitu kan. Jadi pupus sudah langsung gimana gitu. Tapi kadang mikirnya, oh ya udahlah, maksudnya misalnya kasih uang lebih gitu, misalnya kasih tips gitu kan ke tukang parkir gitu, misalnya kita kasih lebih dikit gitu. Orang tua kan bilangnya, udah nggak usah, secukupnya aja gitu kan. Dia juga ada enggak gitu kan. Maksudnya gitu, jadi gimana ya, keluarga sendiri yang ngomong kayak gitu jadi lebih gimana gitu rasanya. Udah ceritanya segitu aja. Iya, thank you sharing-nya. Kadang-kadang memang gitu sih, kadang-kadang orang yang dekat sama kita bisa jadi kayak apa ya, tantangan buat kita untuk berbuat baik atau berbuat yang kita mau gitu ya. Maksud saya gini, Molly, kalau itu kebaikan dan itu adalah sesuatu yang jadi berkat buat orang lain, meskipun dari pihak keluarga itu misalnya mengkritik gitu ya. Kalau Molly yakin bahwa ini adalah yang terbaik, ya udah Molly jalan aja. Sambil pelan-pelan dikasih pengertian. Misalkan nih tadi tukang parkir kan dikasih, terus orang tua bilang ngapain sih ngasih lebih gitu, terus bilang aja ya nggak apalah, ini kan buat berbagi gitu, jadi berkat buat mereka. Nggak gitu aja udah. Nanti kan juga lama-lama ngerti. Oh iya. Harus belajar ngomong sama ininya, sama keluarganya. Kadang-kadang kalau misalnya itu nanti kalau misalnya ngomong, tak dikiranya lebih ngajarin. Ya cuman pelan-pelan aja. Belajar lah ya, bareng-bareng. Nah, gitu aja sharing-nya. Ya. Pakai cara masing-masing. Mungkin kan kalian tahu kan gimana triknya untuk bisa ngomong ke keluargamu gitu. Pakai trik masing-masing.
Thank you Cimoli udah sharing. Mungkin ada lagi? Terakhir nih. Udah jam 10. Ada lagi? Hari mau nanya atau sharing? Sebenarnya ini sih kayak kasusnya mirip sama ya kayak Cimoli tadi gitu. Kadang-kadang kita pikir udah berusaha lah gitu kan menjadi garam dan terang gitu, tapi di satu sisi kadang karena mungkin keluarga juga belum Kristen, jadi nggak sepenuhnya, jadi nggak apa ya, keluargaku nggak menolak banget aku ke gereja, tapi kayak kadang-kadang kalau terlalu aktif juga kayak mereka kayak misalnya aku habis ngapain gitu dari gereja pulangnya agak itu kan agak siangan lah gitu, terus ditanya udah mau pulang belum pergi makan gitu, kayak kadang-kadang yang kayak agak sakitnya kayak sampai dibilang-bilangnya lebih penting gereja gitu, padahal kan nggak gitu juga kan kasusnya. Itu sih paling. Ya, betul. Oke, ada lagi mungkin? Agnes tumben nggak nanya, Mas? Apa ya? Pokoknya belilah bukunya lah. Beli bukunya, habis itu kalau udah beli bukunya sambil nanya Ko Daniel. Gitu. Dibaca bareng. Gitu. Apalagi ya? Ya pokoknya kalau gue sih, gue sharing sih. Maksudnya ketika gue baca buku itu dan dengar tadi Ko Daniel ngomong gitu juga, gue semakin yakin bahwa memang tujuan hidup kita di dunia ini adalah untuk menyenangkan Tuhan gitu loh. Kayak membuat Tuhan tersenyum. Kayak bukan buat kita dan orang lain tersenyum doang, tapi kayak kita harus melihat dari kacamata Tuhan gitu, maksudnya Tuhan happy nggak ya kalau gue kayak gini, Tuhan happy nggak ya kalau gue kayak gini. Nah, ketika kita udah paham banget tentang Tuhan happy apa enggaknya sama perbuatan kita, itu deketin kita sama tujuan hidup kita. Dan ketika kita semakin dekat sama tujuan hidup kita pun bakal jadi garam dan terang kehidupan orang-orang di sekitar kita. Maksudnya akan terpancar lah dari auranya gitu loh, Jen. Yang gue lihat sih gitu. Jadi buat teman-teman apa ya banyak-banyak inilah, maksudnya banyak-banyak berbicara sama Tuhan, berkomunikasi dua arah sama Tuhan. Kayak ketika kita ada masalah, yang kita telepon pertama tuh Tuhan, karena Tuhan yang lebih kenal kita dibandingkan diri kita sendiri. Komsel kita hari ini. Ya teman-teman, teruslah berproses dalam tujuan dan program kita semua, gitu ya. Ingatlah tentang Tuhan sang tukang periuk. Dia pasti akan terus memproses kita sehingga menjadi bentuk yang betul-betul form, gitu ya, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Itu aja, Agnes. Ini tutup dalam doa. Oke, yuk kita berdoa. Bapak yang baik, kami sungguh bersyukur buat malam hari ini Tuhan, kami boleh kembali lagi Tuhan ingatkan mengenai tujuan kehidupan kami. Kami sungguh percaya Tuhan bahwa setiap dari kami Tuhan telah rancangkan apa yang terbaik. Biarlah Tuhan Engkau boleh terangi hati pikiran kami, agar setiap dari kami boleh menemukan apa yang Tuhan rancangkan buat kami. Panggilan itu boleh terus menggema dalam hati kami Tuhan, sehingga pada waktunya nanti kami boleh semakin Tuhan proses, Tuhan bentuk seturut dengan apa yang Tuhan inginkan. Pakailah kami Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang, bagi sekitar kami. Bila Tuhan melalui apapun yang kami kerjakan saat ini, yang kami hidupi saat ini Tuhan, itu boleh menjadi wadah kami untuk pelayanan, untuk menjadi berkat kasih Tuhan boleh kami nyatakan dimanapun kami berada, apapun profesi dan pekerjaan kami. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam pemeliharaan dan kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.